Ya, warga korban banjir Taman Cikande Jayanti, Kabupaten Tangerang bertahan di pengungsian. Hingga malam, banjir masih merendam permukiman mereka dan para pengungsi kini membutuhkan selimut dan perlengkapan untuk balita. Di Musola Asobirin RT 4, perumahan Taman Cikande ini, ratusan warga perumahan mengungsi. Banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter hingga kini masih merendam rumah warga. Hujan deras yang membuat Sungai Cidurian meluap menjadi faktor utama banjir di kawasan ini. Sejumlah korban banjir pun membutuhkan selimut serta perlengkapan balita seperti popok dan susu. Berapa lama Ibu ngungsi, Bu? Dari hari Jumat sih, karena kan awal ngungsi di Masjid At-Taqwa. Air mulai masuk sedikit-sedikit kan, dari mulai subuh udah mulai masuk, jadi pas sebelum sholat Jumat kita ngungsi di sini. Jadi air makin naik. Berapa Bu ketinggian air, Bu? Dari awal tuh di masjid cuma setapak kaki, sekarang udah sedengkul. Kalau ke tempat aku udah sedada. Bu, terus bantuan apa Bu yang saat dibutuhkan di sini? Alhamdulillah ya buat makanan, minuman udah mencukupi. Tapi kayaknya masih perlu selimut. Selimut Buat anak-anak bayi, kan banyak bayi balita, bayi 1 bulan, 2 bulan. Pemirsa, ratusan rumah terendam serta ribuan warga terdampak akibat banjir yang menerjang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Akibat intensitas hujan tinggi serta meluapnya Kali Cibeber dan Kali Citarum, ratusan rumah warga di 2 desa di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Sudah 2 hari terendam air, sejumlah warga tetap bertahan di rumah karena keterbatasan tempat pengungsian. Meski demikian, pihak kecamatan dan aparat desa telah menyiapkan dapur umum untuk 1.150 kepala keluarga yang terdampak. Airnya masih naik terus. Nah Bu, yang lain kan sudah pada mengungsi nih. Kenapa Ibu masih bertahan, Bu? Ya karena kita alhamdulillah ya punya saudara yang di sini, ya udah di sini aja. Lagiannya kalau kita ngungsi ke sana, kita mau di mana diamnya? Ya nggak ada tempat ngungsi kan, sekarang kan sebentar hujan ya, sebentar panas gitu. Kalau untuk pengungsian kita masih sebagian besar juga masih ada yang menetap di rumahnya karena tadi sudah dievakuasi oleh Pak Kades, dan juga pengungsian di tempat. Saat ini pihak terkait tengah mendata seluruh korban terdampak. Sejumlah warga membutuhkan bantuan, salah satunya adalah obat-obatan, mengingat sejumlah warga telah menderita penyakit seperti diare dan gatal-gatal. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Yusuf Hardiansyah, iNews melaporkan. Ya, hari ke-7 banjir di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Bencana banjir kini merendam ribuan rumah warga serta area pesawahan di 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Hingga Sabtu malam atau hari ke-7, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih diterpa banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai 1 meter. Air bahkan masuk ke rumah warga yang sebelumnya tidak terendam dengan ketinggian air mencapai 60 cm hingga 1 meter. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet terus meluas. Ini banjirnya sejak kapan, Mas? Sejak kemarin itunya mah. Kemarin. Iya. Ini sempat surut atau udah naik lagi? Surut, iya. Udah ini kedua kalinya sama ini. Oh, jadi naik lagi sekarang nih? Kapan naiknya? Ya, jam berapa ya? Tadi jam 5:30 rasanya. Udah langsung. Oh, hari ini naiknya? Hari ini. Sebelumnya naiknya sempat banjir kapan? Kemarin hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Sempat surut? Terus sekarang? Sekarang banjir lagi? Banjir lagi naik. Ya, selain di Karawang, warga korban banjir di Bekasi juga mendapatkan bantuan makanan. Ribuan korban banjir di Perum Villa Mutiara Jaya, Bekasi, Jawa Barat mendapatkan bantuan makanan dari petugas setempat.
sebanyak 2.000 box makanan dibagikan kepada para korban banjir yang terdapat di titik-titik pengungsian. Sebelumnya, selama 6 hari terakhir, warga mengalami banjir dengan ketinggian bervariasi dari 50 cm hingga 1 meter. Baik. Ya, nikmati aja banjirnya. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem terendam banjir. Ratusan rumah di perumahan Grand Texpia di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini terendam banjir. Bahkan akibat banjir yang datang mendadak di perumahan ini membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Tercatat lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem, Subang terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Ciasem Hilir yang mencapai 1.000 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sebagian warga kini mulai mengungsi di sebuah yayasan dan rumah tetangga yang lebih aman. Warga pun berharap bantuan segera datang mengingat harta benda mereka telah ludes diterjang banjir. Tahu saya kerja udah kayak gini keadaannya. Ganti-ganti, Pak. Udah habis semua barang-barangnya, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Udah nggak bisa baju di badan aja. Ya, 2 sungai sebetulnya. Kemarin curah hujan yang sangat tinggi di wilayah barat yaitu Purwakarta, Pabuaran, dan Cipendei menyebabkan Kali Cijingol itu meluap. Kemudian dibukanya pintu air ini tentunya berakibat kepada luapan di perumahan Grand Texpia. Ya, sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat warga harus mengevakuasi hewan-hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati bisa segera surut karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian warga lumpuh. Hingga kini tercatat 60 desa di 7 kecamatan di Pati masih terendam banjir. Sementara itu banjir bandang kembali menerjang objek wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan luluh lantak diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah, benar-benar musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci. Di Desa Guci, Kecamatan Bojong dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan balai untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya. Akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Panjang 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Cidor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.